Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sikap dan kepribadian kewirausahaan, inovatif, kreatif, dan karakteristik entrepreneur yang beranggotakan Widya Permatasari dan Nirah Mayeni. Sikap dan perilaku kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang yang memiliki kemampuan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif. Sedangkan etimologis, kewirausahaan adalah suatu kemampuan dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga kerja, tujuan, siasat, dan kiat dalam menghadapi tantangan hidup. Wirausaha sering disebut wira swasta, artinya sifat keberanian, keutamaan, keteladanan dalam mengambil resiko yang bersumber pada kemampuan sendiri. Wira swasta berasal dari bahasa Sanskerta wira swata. Wira berarti utama, gagah, berani, dan pejuang. Swa berarti sendiri, mandiri, sedangkan sta berdiri, swasta berdiri di atas kemampuan sendiri. Selanjutnya, sifat dasar yang harus dimiliki seorang wirausaha menurut G.D. Prama yaitu: yang pertama, wirausaha adalah seorang pencipta perubahan. Yang kedua, wirausaha selalu melihat perbedaan sebagai peluang. Yang ketiga, wirausaha selalu bereksperimen dengan pembaruan. Yang selanjutnya, wirausaha adalah seorang pakar tentang dirinya. Selanjutnya, wirausaha melihat pengetahuan dan pengalaman hanyalah alat untuk memacu kreativitas. Selanjutnya, wirausaha berani memaksa diri untuk menjadi pelayan bagi orang lain. Moto wirausaha. Yang pertama, modal bisa dicari. Yang kedua, keahlian bisa dibeli. Yang ketiga, cita-cita dan semangat tidak bisa dibeli. Pengertian sikap dan kepribadian. Yang pertama, definisi sikap. Menurut G.W. Alport, sikap adalah keadaan mental dan taraf dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap responden dan situasi yang berkaitan dengannya. Sedangkan menurut Heri Purwanto, sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tadi. Jadi, berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud dengan sikap adalah kecenderungan untuk bertindak berkenaan dengan perilaku wirausaha. B. Komponen sikap. Menurut Azwar S3, struktur sikap terdiri dari 3 komponen yang saling menunjang, yaitu komponen kognitif, yaitu representasi apa yang dipercaya oleh individu pemilik sikap. Selanjutnya, komponen afektif, yaitu perasaan yang menyangkut emosional. Selanjutnya, komponen konatif, yaitu aspek kecenderungan berperilaku, tentunya sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh seseorang. C. Tingkat sikap. 1. Menerima atau receiving diartikan bahwa orang mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan. 2. Merespon atau responding diartikan memberikan jawaban apabila ditanya, mengerjakan, dan menyelesaikan tugas yang diberikan adalah suatu indikasi sikap karena dengan suatu usaha untuk menjawab pertanyaan. Yang ketiga, menghargai atau valuing mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan dengan orang lain terhadap suatu masalah atau indikasi. Selanjutnya, 4. Tanggung jawab atau responsible bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilihnya dengan segala risiko adalah mempunyai sikap yang paling tinggi. D. Sifat sikap. Menurut Heri Purwanto, sifat sikap ada 2, yaitu A. Sikap positif kecenderungan tindakan adalah mendekati, menyenangi, mengharapkan objek tertentu. Yang B. Sikap negatif terhadap kecenderungan untuk menjauhi, menghindari, membenci, tidak menyukai objek tertentu. E. Ciri-ciri sikap.
Menurut Heri Purwanto, ciri-ciri sikap adalah A. Sikap bukan dibawa sejak lahir melainkan dibentuk atau dipelajari sepanjang perkembangan itu dalam hubungan dengan objeknya. B. Sikap dapat berubah-ubah, karena itu sikap dapat dipelajari dan sikap dapat berubah pada orang bila terdapat keadaan dan syarat tertentu. C. Sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mempunyai hubungan tertentu terhadap objek lain. D. Objek sikap itu merupakan suatu hal tertentu tetapi dapat juga merupakan kumpulan dari hal-hal tersebut. A. Pengertian kepribadian. Coate-Janingrad menyatakan bahwa kepribadian adalah manusia dari unsur-unsur akal dan jiwa yang menentukan tingkah laku atau tindakan seseorang. Sedangkan Inger menyatakan kepribadian adalah keseluruhan perilaku seseorang, sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepribadian adalah perpaduan yang utuh antara sifat, pola pikir, emosi, dan nilai yang mempengaruhi individu agar berbuat sesuatu yang benar sesuai dengan lingkungannya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Yang pertama, faktor biologis, yang mana setiap orang pasti memiliki warisan biologis yang berbeda dengan orang lain. Warisan biologis dapat berupa bentuk fisik yang berbeda antara satu orang dengan orang lain, bahkan pada anak kembar sekalipun. Yang kedua, faktor geografis dan kebudayaan khusus. Letak geografis yang berbeda akan menghasilkan jenis kebudayaan yang berbeda pula. Misalnya, pada masyarakat pesisir yang menghasilkan kebudayaan nelayan, masyarakat pedesaan yang akan menghasilkan kebudayaan petani, dan kebudayaan masyarakat kota. 3. Faktor pengalaman kelompok. Sepanjang kehidupan seseorang, pasti ada kelompok tertentu yang diserap gagasan dan norma oleh seseorang. Kelompok keluarga adalah kelompok pertama yang akan dilalui oleh individu dan mungkin yang memiliki peranan paling penting bagi pembentukan kepribadian seseorang. Yang keempat, faktor pengalaman unik. Dua orang yang hidup di lingkungan yang sama belum tentu memiliki kepribadian yang sama. Hal tersebut disebabkan karena pengalaman yang pernah didapatkan oleh masing-masing individu selalu bersifat unik dan tidak ada seseorang pun yang menyamainya. Selanjutnya C. Unsur-unsur kepribadian. A. Pengetahuan. Pengetahuan sebagai salah satu unsur kepribadian memiliki aspek sebagai berikut: penggambaran, perspeksi, pengamatan, konsep dan fantasi yang berada di alam sadar manusia. Yang B. Perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilai sebagai keadaan positif atau negatif. Yang C. Dorongan naluri. Kesadaran manusia menurut para ahli psikolog juga mengandung berbagai perasaan lain yang tidak ditimbulkan karena pengaruh pengetahuannya, melainkan karena sudah terkandung dalam organisasinya dan khusus dalam gennya sebagai naluri. 3. Sikap dan perilaku wirausaha. Yang pertama, sikap wirausahawan. A. Sikapnya selalu berpikir positif dalam segala hal yang ia hadapi. B. Sikap adalah respon individu yang positif terhadap informasi, kejadian, kritikan, dan tantangan. C. Sikap yang berorientasi jauh ke depan, berpikiran maju, prestatif, dan tidak mudah terlena oleh hal-hal yang sudah berlalu. D. Tidak gentar saat melihat pesaing. E. Usaha kita tanpa pesaing bisnis akan stagnan atau tidak mengalami perubahan. F. Sikap yang selalu ingin tahu membuat ia selalu mencari jalan keluar bila ingin maju. 2. Perilaku wirausahawan. Sikap dan perilaku merupakan kesatuan sifat seseorang yang terbentuk karena kebiasaan sehari-hari. Perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor itu adalah hak kepemilikan atau property right atau PR, kemampuan atau kompetensi ability C, dan insentif atau insentif
sedangkan faktor eksternalnya meliputi lingkungan atau environment. 4. Pengembangan kemampuan inovatif. Mengembangkan kemampuan inovatif, pengertian inovatif. Selanjutnya, pengembangan kemampuan inovatif. Yang pertama, mengembangkan kemampuan inovatif. Inovatif adalah suatu proses mengubah peluang menjadi gagasan atau ide-ide yang dapat dijual dan merupakan hal atau terobosan baru. Sedangkan kemampuan inovatif seseorang wirausahaan merupakan proses mengubah peluang suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual. Contohnya, seorang wirausaha bergerak dalam bidang jasa boga yang ingin sukses selalu berusaha berinovatif dalam hal bentuk, rasa, kemasan, atau bahan baku yang dipakai dan lain-lain. Pentingnya inovatif. Apabila wirausahawan ingin sukses dan terus dapat menjalankan usahanya, ia harus membuat produk-produk yang dihasilkan dengan inovasi-inovasi baru. Sebab dalam dunia bisnis zaman sekarang, produk-produk dan pelayanannya tanpa adanya inovasi tidak akan berkembang dan tidak akan mungkin sukses dalam wirausaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan inovatif seseorang wirausahaan adalah keinginan untuk berprestasi, pemasaran, risiko, pendidikan, pengalaman, dan lain sebagainya. Adanya inovasi yang berasal dari orang lain akan memicu seseorang untuk berusaha agar bisnisnya berhasil. Menerapkan kemampuan berinovasi. Menurut Koratko 1955, ada 4 jenis proses penerapan kemampuan inovatif yang sebagai berikut. Yang pertama, invensi atau penemuan, merupakan penemuan produk atau jasa yang merupakan proses yang benar-benar baru. Contohnya, penemuan pesawat terbang oleh Wright bersaudara, penemuan pesawat telepon oleh Alexander Graham Bell, lampu pijar oleh Thomas Edison. Ekstensi atau pengembangan merupakan pemanfaatan baru atau penerapan lain pada produksi jasa atau proses yang ada. Contohnya pengusaha restoran McDonald, yaitu Reynolds. Selanjutnya, duplikasi atau penggandaan merupakan replikasi kreatif atas konsep yang telah ada. Contohnya Walmart atau department store. Selanjutnya, sintesis merupakan kombinasi atas konsep dan faktor-faktor yang telah ada dalam penggunaan atau formulasi baru. Contohnya Merrill Lynch atau lembaga keuangan dan Fred Smith atau Federal Express. Faktor-faktor yang mendukung tercapainya keberhasilan penerapan kemampuan inovatif menurut James Bryan Quinn 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, iklim dan visi. Yang kedua, perusahaan yang inovatif mempunyai visi yang singkat dan jelas serta member dukungan nyata untuk terwujudnya suasana inovatif. Yang ketiga, orientasi pasar. Yang keempat, perusahaan yang inovatif melandaskan visi mereka dengan kenyataan yang ada di pasar. Yang kelima, organisasi yang tetap datar dan kecil. Prinsip-prinsip inovatif. A. Prinsip keharusan. Yang pertama, keharusan menganalisis peluang. Yang kedua, keharusan memperluas wawasan. Yang ketiga, keharusan untuk bertindak efektif. Yang keempat, keharusan untuk tidak berpikir muluk. B. Prinsip larangan. Yang pertama, larangan untuk berlagak pintar. Yang kedua, larangan untuk rakus. Yang C. Larangan untuk berpikir terlalu jauh ke depan. Yang pertama, mengembangkan cara berpikir inovatif. 5. Mengembangkan kreativitas. Pengertian kreativitas. Koni Setiawan 1984 menjelaskan kreativitas adalah sebagai berikut. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu produk yang baru. Kreativitas kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. 6. Karakteristik wirausaha. Kepribadian wirausaha ialah kecenderungan tindakan seseorang yang berlandaskan jiwa dan unsur-unsur wirausaha. Kepribadian wirausaha juga merupakan bentuk penyesuaian diri dengan lingkungannya.
Adapun karakteristik wirausahawan, yang pertama, karakteristik wirausahawan menurut Leland F. Handy dan Jacob Stinsky adalah the pattern of behavior characteristic for given individual. Yang kedua, pengertian karakteristik menurut KBBI. Pengertian karakteristik dapat diistilahkan sebagai sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, akhlak yang dimiliki seseorang yang nantinya akan membedakan seseorang tersebut dengan orang lain. Yang ketiga, menurut Pusat Bahasa Diknas 2008, pengertian karakter merupakan bawaan dari hati, jiwa, budi pekerti, kepribadian, sifat, tabiat, personalitas, temperamen, dan watak. Berkarakter dapat pula diartikan sebagai kepribadian bersifat, berperilaku, berwatak, dan bertabiat.